Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, Alhamdulillah, seperti biasa saya ingin beritahu atau kasih tahu kepada anda semua dan saudara-saudari sekalian. Oke, ya, jadi memang saya ingin berbicara, dan pembicaraan ini saya ingin menambahkan sedikit hal saja di video yang tadi yang lalu atau lampau maksudnya video yang tadi maksudnya lalu atau lampau yang tadi ada yang kurang, tapi saya tambahkan di video yang sekarang ini. Jadi saya kira seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan pada saudara-saudari sekalian dan anda semua. Jadi itulah. Ya, jadi saya ingin menyampaikan begini. Orang ditolak belum tentu gagal. Ya, maksudnya ditolak belum tentu gagal gitu loh. Tapi orang diterima belum tentu berhasil. Artinya apa? Diterima belum tentu berhasil. Jadi gagal atau berhasilnya seseorang, ya, ini saya hanya ingin meluruskan. Gagal atau berhasil seseorang itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi hal ini tergantung situasi dan kondisi. Artinya kita dilihat usahanya. So berhasil atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita berusaha menjadi yang terbaik gitu loh, untuk mendapatkan ya hasil yang terbaik, hasil yang ya memuaskan lah. Maksudnya memuaskan tuh gini. Jadi kita ya dapatlah yang terbaik lah. Dan itulah saya pikir seperti itu. Makanya memang ditolak belum tentu gagal, diterima belum tentu berhasil. Jadi tidak ada jaminan. Jadi jangan kira orang ditolak udah pasti gagal. Oh, enggak. No. Bukan. No. It's wrong. Salah. Ditolak terus gagal, ya belum tentu juga. Terus kalau orang diterima udah pasti berhasil, enggak juga, belum tentu lah. Saya bilang gitu loh. Jadi pada dasarnya lihat kondisi dan keadaan. Yang penting usaha kitanya. Kita berusaha dulu sebisa kita, semampu kita, dan semaksimal mungkin. Kita jangan sampai kita menyerah gitu loh. Ya, artinya jangan sampai kita ini putus asa. Andai kata gagal, dicoba lagi sampai berhasil. Tapi kalau sudah berhasil juga jangan puas diri, karena berhasil itu juga justru sekali lagi ada tantangan yang jauh lebih berat. Jadi kita naik level gitu. Kita ibaratnya kalau kita sekolah dulu, kita naik kelas gitu, naik level gitu, naik kelas, naik tingkat. Jadi kita kalau bisa ya kita berusaha semaksimal mungkin. Makanya kalau saya mengatakan orang ditolak belum tentu gagal, tapi orang diterima belum tentu berhasil. Hal ini tergantung situasi dan kondisinya. Ya pada dasarnya memang ya itu tadi saya bilang, yang penting seberapa besar usaha kita, seberapa kuat kita menghadapi kesulitan, terpuruk, maksudnya bangkit dari keterpurukan. Itu sih yang saya maksud dari video hari ini dan video di kesempatan yang berbeda ini. Jadi yang dilihat itu situasi kondisi, dalam arti kata usaha kita, kerja keras kita, terus apalagi ya,
usaha kerja keras ya, terus ya ikhtiar lah, ya ikhtiar tuh maksudnya niat kita menjalankannya, pada dasarnya jalani, mau gagal atau berhasil jalani, karena insya Allah akan nikmat dan nantinya akan indah pada waktunya. Jadi memang penjelasan saya memang sedikit gimana gitu, tapi pada intinya adalah intinya adalah usaha, mau berhasil atau gagal ya pada dasarnya kita harus usaha dulu. Entah kita ditolak nantinya atau kita diterima nantinya, itu urusan nanti. Yang penting kita jalani saja dulu, usaha dulu, coba dulu, dicoba dulu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini dan hari ini, dan itulah maksud saya. Jadi saya pikir dan saya kira seperti itu ya, tentang penyampaian saya di hari ini gitu ya. Jadi sekali lagi memang kalau orang ditolak belum tentu gagal, tapi kalau orang diterima belum tentu berhasil. Jadi pada dasarnya memang hal ini tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi ditolak belum tentu gagal, diterima belum tentu berhasil. Yang penting usaha dulu, dicoba dulu, jalani dulu. Soal ditolak atau diterima itu urusan belakang, soal gagal atau berhasil itu urusan belakang. Yang penting usaha dulu, yang penting jalani dulu. Saya kira seperti itu, saya pikir seperti itu ya, saya pikir seperti itu dan saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Semoga bisa maksudnya omongan saya ini bisa menyemangati Anda dan semua dan saudara-saudari sekalian ya gitu. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf maksudnya. Saya tutup ya video ini dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.